Iya, babalik ulang dan torang di kawan Wah Pagi pemirsa. Dan torang ini ada di segmen 3 yang pasti segmen ya torang udah bilang tadi torang akan bahas soal pajak, cuman ada di segmen Torang Musti Tahu. Iya. Sebagai warga negara yang baik. Iya. Torang harus lapor pajak ya. Tapi kita belum lapor, Ya, ada kesian. waktu. Aduh. Tenang. Jangan panik. Kalau misalnya Furngoni yang mau lapor pajak, itu ternyata torang bisa melapor pajak via online. Begitu. Mantap sekali. Bagaimana ada bicara? Iya. Ini dia. Tadang. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770 SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770 SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan Iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D,
Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP. Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Pajak kuat, Indonesia maju. Iya, warga negara mesti wajib ya bayar pajak. Bayar pajak, deng. Wajib juga lapor pajak. Iya, karena nanti jangan takut kalau orang mau lapor tahu-tahu sudah tagihan pajak. Untuk yang tadi ya, contohnya itu untuk penghasilan di bawah 60 juta, atau DP rata-rata 5 juta per bulan, di bawah 5 juta per bulan, itu kayaknya belum kena pajak. Jadi Mar, ini kok selain ngoni balapor online, boleh juga ngoni langsung ke kantor pajak. Tapi pasti besok DP antrian akan lumayan banyak. Ya, kalau betul. yang di atas 60 juta DP form beda lagi. Iya, betul. Betul. Iya, bagaimana? Kesembilan 60 juta, pasti pagi pikiran so doi dang, buka main dang ya, so bayar, coba buku hitung doi. Iya, dan ini wajib loh pemirsa, karena bisa ada sanksi pidana kalau orang nggak lapor pajak. Atau itu bisa jadi penggelapan aset misalnya. Makanya kalau pas orang mau lapor SPT itu pasti mau ditanya, orang ada utang berapa? Ada utang, baru itu ada aset apa, entah menipe rumah atau kendaraan. Betul. Itu dia tetap orang mau hitung itu semua. Ada apa, tanah budel di mana? Aduh, untung baik kita belum ada dong. Syukur-syukur belum ada. Belum ada harta atas nama sendiri maksudnya. Ya, memang belum ada. Kasihan doakan Jono Ketuk supaya semua ada kita. Nah ya Kak, penting juga ini kalau pas balapor pajak itu orang mesti jujur. Jangan sampai orang so ada aset, ini itu. Kong bilang, aduh kita nggak ada, kita belum ada aset. Ya, ada rumah, cuma ada bakos. Betul. Tahu-tahu tiba-tiba tahun depan ada laporan orang beli tanah harga berapa, itu pasti dipertanyakan DP doi dari mana. Itu dia, no. Jadi makanya mesti harus jujur. Oke pemirsa, sampai di sini dulu orang perjumpaan di Kawanua Pagi edisi kali ini. Makasih banyak ya Sobat Uni. 4 orang yang selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat pemirsa di rumah. Makanya jangan lupa ya, setiap pagi hari Senin sampai Jumat jam 7 pagi, Mbak Uni jumpa orang di Kawanua Pagi. Kawanua TV, torang PTV. Bye.